Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Tragis, dua warga yang tengah memancing di tepian karang pantai Cikeus hilang tersapu ombak besar di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, detik-detik saat kedua korban terjatuh dan terseret ombak terekam kamera rekannya hingga viral. Oke, awas Mak. Alamak. Inilah detik-detik saat dua orang pemancing, Ujang Agus dan Denny Setiawan, tengah memancing ikan di pantai Cikeus, Giri Mukti, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Sukabumi. Kedua korban terlihat memancing di atas bebatuan yang berada di pantai tersebut. Namun tak lama kemudian, ombak besar datang menyapu keduanya dan terjatuh ke dalam air dan terseret arus hingga ke tengah laut. Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan langsung melakukan pencarian terhadap kedua korban. Proses pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi awal korban hilang hingga ke tengah laut. Kondisi cuaca dan gelombang tinggi menjadi kendala tim SAR dalam melakukan proses pencarian kedua korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup memusnahkan 5 ton udang terpapar radiasi berbahaya yang dikemas di pabrik di Cikande, Serang, Banten. Ya, udang dimusnahkan di tempat pengolahan limbah di Bogor, Jawa Barat. Ratusan dus berisi 5 ton udang yang berasal dari pabrik di Cikande, Serang, Banten dibawa ke tempat pengolahan limbah di Bogor, Jawa Barat. Udang-udang ini dimusnahkan karena terpapar zat radioaktif berbahaya cesium-137. Kementerian Lingkungan Hidup memastikan tidak ada emisi berbahaya yang dilepas ke udara selama proses pemusnahan berlangsung. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kita lakukan pemusnahan di Pusat Pengolahan Limbah B3 PPRI di Cilensi. Di mana dalam pemusnahan ini kita tentu menerapkan protokol keamanan radiasi dan keamanan lingkungan. Kita menggunakan dengan menggunakan metode insinerasi, menggunakan vertical stoker, ya. Kemudian juga vertical stoker ini dilengkapi dengan peralatan pengendalian emisi udara, serta juga kami dilengkapi juga dengan peralatan continuous emission monitoring untuk monitoring emisi yang dihasilkan. Pemusnahan udang ini merupakan tindak lanjut temuan FDA Amerika Serikat terkait produk udang asal Indonesia yang terpapar radiasi berbahaya. Selain itu, pemerintah memastikan produk pangan terkontaminasi radioaktif tidak beredar di masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, menyandang status kota metropolitan tak membuat Jakarta bebas dari wabah tuberkulosis atau TBC. Saat ini ada sebanyak 49.000 kasus TBC di Jakarta dan bisa terus bertambah jika rantai penularan tidak diputus. Kemajuan kota Jakarta belum menjamin seluruh warganya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih ini masih menjangkit sekitar 49.000 warga Jakarta per 8 November 2025. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan Kementerian Kesehatan meminta Pemprov Jakarta meningkatkan screening untuk menemukan 70.000 kasus TBC. Meski virus TBC ditemukan 140 tahun lalu, nyatanya banyak warga belum paham cara memutus rantai penularan. Akibatnya, jumlah penderita TBC diperkirakan jauh lebih banyak dari yang terdata. Data Kementerian Kesehatan, jumlah penderita TBC di Indonesia saat ini mencapai 1,09 juta atau terbesar kedua di dunia. Sementara tingkat kematian mencapai 125.000 per tahun, angka kematian itu lebih tinggi dari COVID-19. Meski mengkhawatirkan, TBC bisa dicegah dengan cara cukup mudah. Hindari kontak fisik penderita TBC, pakai masker, tidak pakai barang tertukar, cuci tangan, jaga daya tahan tubuh, dan vaksinasi TBC. Untuk mengejar target Jakarta bebas TBC, Pemprov Jakarta menargetkan seluruh RW memiliki kampung siaga TBC pada 2030. Warga Jakarta juga dapat memanfaatkan aplikasi JackScan untuk mengidentifikasi risiko TBC lebih cepat, sekaligus dipandu untuk mendapat pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Salah satu masalah Jakarta yang harus ditanggapi serius adalah penurunan tanah terus-menerus, terutama di bagian utara. Ya, bila tidak segera diatasi pemirsa, maka ancaman kota tersebut akan tenggelam semakin nyata. Laut sudah di atas jalan ini. Pemandangan air laut lebih tinggi dari daratan di kawasan Pantai Mutiara Jakarta bukan ilusi. Video ini viral di media sosial dan akhirnya kembali membuka pembahasan terkait ancaman tenggelam yang mengintai Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang kian memprihatinkan membuat mantan gubernur Basuki Cahayapurnama ikut berkomentar. Dalam pernyataannya, Ahok menyebut jika tanggul Pantai Mutiara di utara jebol akibat hujan, maka bukan tidak mungkin banjir bisa sampai ke Monas. Pernyataan ini kemudian ditanggapi Gubernur Jakarta aktif Pramono Anung. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Batavia semakin hari semakin kehilangan ketinggian. Data pemerintah menunjukkan penurunan tanah di Jakarta Utara mencapai 12 cm per tahun. Penurunan tanah terjadi di sejumlah titik termasuk kawasan Pluit dan Muara Baru dengan tingkat penurunan yang terparah. Tidak bisa dipungkiri faktor manusia jadi pemicu semakin menurunnya daratan Jakarta. Pertumbuhan pembangunan gedung bertingkat menambah beban lapisan tanah. Peningkatan kebutuhan air bersih juga turut memicu pengambilan air tanah berlebihan hingga semakin memperburuk kondisi penurunan. Pada akhirnya, pertumbuhan pembangunan dan manusia semakin hari makin memberi beban di atas tanah Jakarta. Kini Jakarta berlomba dengan waktu agar bisa terus bertahan di atas permukaan. Sementara air laut tak henti bergerak mengisi celah dan menggerus pesisir utara kota itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan sebuah truk tronton dan 4 minibus serta pick-up terjadi di turunan eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, selain melumpuhkan arus lalu lintas, kecelakaan juga mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Sebuah truk tronton box melintang di badan jalan usai menabrak sejumlah kendaraan di turunan eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin sore. 3 minibus dan 1 unit mobil pickup mengalami kerusakan parah usai tertabrak. Kecelakaan bermula saat sejumlah pengendara berhenti di depan lampu merah tepat di turunan eksit tol Bawen. Dari arah belakang, sebuah truk tronton box melaju kencang dan menghantam minibus serta sebuah pickup di depannya. Benturan keras membuat kedua mobil terdorong dan ringsek. Di jalur berlawanan, 2 mobil turut menjadi korban saat truk yang menabrak menyeberangi medan jalan dan menghantam keduanya. Sejumlah korban mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit Atin Bawen. Dari pemeriksaan awal polisi, truk diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Belum ngerem. Mau ngerem? Belum. Oh, dari mana mau kemana, Pak? Dari Semarang mau ke Wonogiri, Wonosari. Belumnya pas ke mana, Pak? Ini di sini dekat. Dari sana nggak apa-apa. Tiba-tiba saja, jadi kan lampu merah. Mau direm lagi malah nggak. Mobil pada berhenti di depan, kendaraan-kendaraan. Banyak Pak, kalau ke depan malah banyak korban. Kalau ke depan. Buang ke sini, buang ke kanan. Berarti waktu itu kan. Sempat lumpuh selama 1 jam, arus lalu lintas di lokasi akhirnya berangsur normal setelah petugas kepolisian berhasil mengevakuasi kelima kendaraan tersebut. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.